Siapakah operator dan user Munarman? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar mendapat informasi yang terbaru. Ditangkapnya Munarman merupakan berita yang cukup menggemparkan sekaligus menggembirakan bagi sebagian besar masyarakat. Terlebih masyarakat yang sudah muak dengan kiprah Munarman yang sering mempertontonkan keperingasan dan arogansinya pada setiap acara talkshow yang menjadikan dirinya sebagai narasumber. Lama sudah masyarakat menunggu peristiwa ini terjadi, lantaran sudah cukup merasa gerah terhadap sikap kurang simpatik yang acap kali ditunjukkan pentolan FPI ini. Hari berganti hari, bulan bersusulan bahkan tahun demi tahun terlewati. Manusia ini seolah bebas melakukan apa saja tanpa tersentuh hukum. Dari tindakan kekerasan yang dilakukan secara verbal atau non-fisik, sampai kekerasan fisik dengan menyiramkan secangkir teh ke wajah seorang sosiolog UI, Dr. Tamrin Amal Tomagola. Sayangnya sosiolog itu tidak memperkarakannya, sehingga membuat Munarman makin pusar kepala. Dan terakhir adalah perbuatan contempt of court yang dilakukan pada proses peradilan, mengancam hakim yang memimpin persidangan dalam kasus hukum MRS, di mana Munarman bertindak sebagai pembelanya. Apakah Munarman mendapatkan sanksi? Sama sekali tidak. Munarman masih lenggang kangkung tanpa teguran dan saksi yang seharusnya diterima. Munarman semakin menjadi-jadi, tidak segan-segan menggertak dan melontarkan ancaman jika pertanyaan yang dilontarkan awak media tidak berkenan dengan dirinya. Sampai di acara Mata Najwa pun Munarman tidak malu untuk mempertontonkan sikap megalomanianya yang kampungan. Akhirnya, perlahan namun pasti aparat kepolisian menyusun strategi dengan operasi senyap membidik Munarman sebagai target operasi. Munarman yang sedang mabuk dengan kenarsisannya itu sama sekali tidak menyadari kalau dirinya berada dalam pantauan ketat pihak kepolisian. Pihak kepolisian tidak menginginkan gunjingan tentang penilaian masyarakat yang mengatakan bahwa polisi tidak memiliki keberanian menindak Munarman. Dapat mengganggu konsentrasi perburuan yang akan berakibat pada hancur dan gagalnya strategi perangkap yang sudah dipasang. Kesabaran dan ketelatenan menjadi kunci sukses kepolisian. Dari proses pengumpulan bukti yang dirasa sudah memenuhi unsur delik hukum berhasil dihimpun, perburuan pun dimulai. Gerak cepat anti teror Densus 88 berhasil mencokok Munarman di rumah kediamannya. Gerakan sporadis ini sama sekali tidak dapat diantisipasi pentolan FPI itu. Densus 88 berhasil mengamankan dan menyita sesuatu yang dapat digunakan sebagai barang bukti. Keberhasilan dalam operasi ini tidak terlepas dari strategi jitu yang dibidani oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sekaligus membuktikan konsep formulasi Polri presisi yang berorientasi pada hal yang bersifat prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, cukup efektif, dan bisa diandalkan. Pertanyaan kemudian, apakah pihak kepolisian berhenti hanya sampai pada tertangkapnya Munarman? Ternyata tidak, Rudolfo. Apa yang dilakukan pihak kepolisian adalah manuver yang dalam sebuah teori. Hal ini disebut dengan istilah operasi puncak gunung es, yang berarti Munarman hanyalah bagian kecil dari persoalan besar yang dihadapi bangsa ini. Bukan sebuah analisa yang mengada-ngada jika sebetulnya polisi sebagai institusi negara sudah mengantongi banyak informasi mengenai eksistensi Munarman sebagai anasir dari sebuah kekuatan yang berada di belakang layar selama ini. Harus diakui Munarman adalah aktor intelektual yang memiliki akses jaringan yang kuat, baik hubungannya dengan LSM lokal maupun luar negeri, dan lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia mengingat perjalanan karirnya bersama LBH, Komnas HAM dan hubungan dirinya dengan kelompok fundamentalis Islam garis keras lokal seperti JI, FPI, HTI membuat Munarman menjadi sosok yang ditakuti banyak pihak. Terlebih kontak Munarman yang disinyalir memiliki hubungan dengan jaringan teroris internasional seperti Taliban, JAD, dan ISIS. Kiprah Munarman di FPI sama sekali tidak disadari oleh Rizik sebagai imam besar, bahwa sebetulnya Munarmanlah yang mengendalikan FPI. Yang menurut analisa penulis tidak menutup kemungkinan pada saatnya nanti Rizik pun akan didepak dari organisasinya sendiri bila dibutuhkan. Mengerikan bukan? Ditangkapnya Munarman juga merupakan strategi testing the water yang tidak terlepas dari upaya pihak kepolisian.
Untuk dapat mendeteksi pihak-pihak mana saja yang selama ini menjadi operator atau user yang memanfaatkan penyediaan jasa yang ditawarkan Munarman. Kita bisa melihat individu mana dan lembaga apa saja yang selama ini menjadi operator atau user adalah mereka yang sekarang ini muncul menunjukkan batang hidungnya dalam memberikan pembelaan terhadap Munarman. Ingat, jangan berpikir tidak ada pihak luar yang menginginkan Indonesia kacau. Begitulah kura-kura. Mata Munarman ditutup langgar HAM, mungkin maksudnya gak dikasih bawa sandal langgar HAM. Ada satu hal yang menarik dari penangkapan Munarman. Salah satunya adalah dirinya yang teriak diambilkan sandal. Sampai-sampai ada foto editan di mana Munarman disumpal mulutnya pakai sandal. Yang satu lagi adalah teriakan bahwa penangkapan Munarman melanggar HAM karena matanya ditutup saat ditangkap. Pengacara Munarman menyebut tindakan polisi melanggar HAM karena Munarman ditangkap dengan mata ditutup dan tangan diborgol. Sementara itu, Komnas HAM juga menyebut tindakan polisi saat menangkap Rizik berlebihan. Saya kira itu berlebihan dan tidak perlu dilakukan, kata Komisioner Komnas HAM Khairul Anam. Menurut Khairul, tindakan hukum harus sesuai prosedur dan tidak boleh berlebihan. Menutup mata termasuk kategori berlebihan. Kalau pengacaranya yang ngomong begitu, saya maklumi aja karena pengacaranya ini rada-rada ngawur dan kayak tidak berpendidikan. Dia ini yang dengan entengnya bilang bahan peledak itu adalah pembersih WC. Jadi orang ini tidak usah terlalu dipedulikan. Orang ini sudah tidak ada lagi urat malu. Tapi kalau Komnas HAM, ini benar-benar berat sebelah dan konyol. Orang awam pun tahu apa tujuan Munarman ditangkap dengan mata tertutup. Tujuannya supaya dia tidak kenali anggota polisi yang menangkapnya. Kelompok seperti ini berbahaya, bisa dendam 7 turunan dan 7 tanjakan. Tentu saja kalau wajah terekspos, yang menangkap ini bisa dalam bahaya. Mungkin mereka tidak, tapi keluarganya yang rentan. Paham gak? Lucu aja Komnas HAM tak paham logika simpel ini. Atau jangan-jangan mau ikut memperkeruh situasi? Polri sudah menjelaskan semuanya, penangkapan Munarman sudah sesuai SOP termasuk wajah Munarman yang ditutup. Ada 2 hal yang perlu saya jelasin. Pertama, Munarman waktu ditangkap statusnya sebagai tersangka. Kedua, matanya ditutup, itu standar penangkapan terhadap tersangka teroris yang ditangkap, kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan. Dengan pertimbangan kejahatan teror adalah kejahatan terorganisir yang jaringannya luas. Penangkapan satu jaringan akan membuka jaringan-jaringan yang lainnya, katanya. Pertimbangan kedua, sifat bahaya dari kelompok teror yang bisa berujung pada ancaman jiwa petugas lapangan. Maka, untuk mengamankan jiwa petugas lapangan, standarnya baik yang ditangkap maupun yang menangkap ditutup wajahnya. Supaya tersangka tidak bisa mengenali wajah petugas sehingga identitas petugas terlindungi. Ini perlindungan terhadap petugas yang menangani kasus terorisme, katanya lagi. Jadi sudah clear kalau penutupan mata terhadap tersangka teroris sudah menjadi standar penanganan internasional. Di negara manapun, tersangka teroris pasti diperlakukan seperti itu. Kalau mau saya tambahkan lelucon, sebenarnya ada alasan lain kenapa mata Munarman ditutup. Ini untuk pencegahan agar matanya tidak sigap mencari cangkir berisi air teh. Bahaya loh kalau sampai yang menangkapnya disiram air teh. Bagi yang masih teriak-teriak HAM, coba lihat lagi para teroris yang telah membunuh manusia yang tidak bersalah. Apakah mereka pakai HAM? Dan yang teriak HAM, apakah mereka pernah protes soal HAM? Hanya gara-gara wajah ditutupi saja langsung mencak-mencak teriak HAM. Sedangkan tindakan teror yang jauh lebih mengerikan tidak dianggap. Seharusnya kalau seseorang sudah jadi tersangka atau terdakwa, maka hak asasi akan dibatasi oleh negara. Ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Kalau dikit-dikit teriak HAM, kenapa tidak sekalian aja bilang penanahan semua napi di penjara juga melanggar HAM karena mereka tidak dapat kemana-mana dengan bebas?
Ataukah bilang pelanggaran HAM terjadi karena Munarman tidak diizinkan membawa sandalnya saat digiring karena mengotori telapak kakinya yang semulus sutra? Jangan dikit-dikit teriak HAM padahal kelompok yang ditangkap jauh lebih sering melanggar HAM demi kepentingan pribadinya. Kalau memang tidak merasa bersalah dan disolimi, silahkan ajukan pra-peradilan. Tapi kita yakin, kalaupun nanti pra-peradilan ditolak, mereka tetap akan teriak disolimi. Bagi mereka, kebebasan adalah tuntutan mutlak meski terbukti salah sekalipun. Jadi bagi yang membela kelompok seperti Rizik dan Munarman ini, patut dipertanyakan motifnya. Apakah hanya sekedar menumpang isu biar terkenal atau ada udang di balik batu? Ada beberapa orang yang seperti sangat tersinggung soal ini, jadi curiga. Jadi bagi yang membela kelompok seperti Rizik dan Munarman ini, patut dipertanyakan motifnya. Apakah hanya sekedar menumpang isu biar terkenal atau ada udang di balik batu? Ada beberapa orang yang seperti sangat tersinggung soal ini, jadi curiga. Bagaimana menurut Anda?